Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 12 Agustus 2020 dalam pekan ke-19 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskel bab 9 ayat 1 sampai dengan 7 dan bab 10 ayat 18 sampai dengan 22. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang tanggung jawab setiap orang yang berada dalam sebuah persekutuan atau komunitas. Prinsip yang harus diingat bagi setiap orang penghuni sebuah komunitas atau sebuah persekutuan adalah keberadaannya mesti menyelamatkan sesama yang berada dalam lingkup komunitas atau persekutuan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, prinsip inilah yang dilaksanakan oleh sebagian orang yang mendapat tugas dari Allah menurut cerita bacaan yang pertama hari ini. Ada sebagian orang yang berpakaian lenang, yang ada alat tulis di sisinya. Mereka diperintahkan oleh Yahweh untuk turun ke kota menjumpai orang-orang yang berkeluh kesah, yang menderita karena perlakuan sesamanya yang kurang baik. Lalu mereka menandai dahi orang-orang itu dengan tanda T. Lalu pada akhirnya Allah juga memberi tugas kepada mereka untuk menghancurkan dan mematikan siapapun yang tidak punya tanda T di dahi mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, dengan cara ini Yahweh Allah Israel mau menegaskan kepada sebagian orang yang dia percayakan bahwa kehadiran mereka dalam komunitas besar bangsa Israel harus mampu menyelamatkan sesamanya, terutama mereka yang mengalami penderitaan karena kekejaman tingkah laku orang lain. Hal yang hampir sama, dengan nada yang hampir sama, itu diminta oleh Yesus menurut cerita bacaan Injil hari ini. Yesus kepada para muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita, yang pasti biasa hidup dalam sebuah komunitas ataupun persekutuan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, yakni menyelamatkan sesama yang ada di sekitar kita, termasuk mereka yang melakukan kesalahan dan dosa. Tindakan penyelamatan kita yang hidup dalam sebuah komunitas atau persekutuan terhadap saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan dan dosa adalah menegur mereka. Dan Yesus menghendaki pertama-tama, atau Yesus mengajak supaya pertama-tama kita menegurnya secara pribadi di bawah 4 mata. Baru kemudian secara bertahap. Andai kata teguran secara pribadi belum mampu menyadarkan orang itu akan kesalahan dan dosanya, baru kemudian mengambil alternatif lain, memanggil beberapa orang untuk menjelaskan kepada yang melakukan kesalahan dan dosa supaya dia menyadari dirinya sebagai orang yang bersalah dan orang yang berdosa. Tujuan utamanya adalah supaya dia kembali
menjadi orang yang baik dan benar dalam lingkup kehidupan komunitas dan persekutuan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, persoalan yang saya lihat adalah terletak pada sejauh mana kita mau menegur saudari-saudara kita yang hidup bersama dalam sebuah komunitas dengan kita, dalam sebuah persekutuan dengan kita. Terkadang kita merasa segan, kita merasa takut untuk menegur. Kita terkadang berpikir begini, nanti hubungan saya dengan orang itu menjadi kurang baik. Nanti saya akan dimarahi, saya akan dibenci oleh orang yang saya beri teguran. Lalu kita akhirnya mendiamkan saja. Dengan mendiamkan diri, kita sesungguhnya memberi kesempatan kepada orang itu untuk bertumbuh dan berkembang dalam kesalahan dan dosanya. Atau di sisi lain, persoalannya terletak pada sejauh mana orang yang kita tegur atau orang yang kita nasihati melihat upaya menegur kita sebagai salah satu bentuk tindakan orang itu menyelamatkan kita. Terkadang kita tidak melihat itu, dan kita hanya menganggapnya sebagai sebuah hal yang kurang baik. Kita menganggap sebagai sebuah tindakan yang memalukan kita. Disinilah letak persoalannya, sampai kita akhirnya tidak mau pusing peduli dengan apa yang terjadi dan kehidupan orang-orang yang ada bersama dengan kita dalam sebuah komunitas dan dalam sebuah persekutuan. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita mendiamkan diri saja, artinya kita sesungguhnya adalah manusia atau salah satu anggota komunitas yang tidak bertanggung jawab atas hidup bersama, hidup dalam persekutuan yang baik dan benar. Semoga kita mau berubah. Tuhan memberkati.